Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang saleh dan salehah, pada kali ini Bapak akan memberikan sebuah materi pelajaran, yaitu tentang kalimat efektif. Anak-anakku semua, pelajaran tentang kalimat efektif ini diharapkan agar kalian bisa mengetahui apa itu kalimat efektif dan bisa membedakan mana yang disebut dengan kalimat efektif, mana yang tidak termasuk kalimat efektif atau yang bukan kalimat efektif. Ya, Bapak jelaskan tentang kalimat efektif dulu. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, serta mudah dipahami oleh pembaca dan pendengarnya. Ya. Dalam kalimat efektif ini juga dia tidak banyak menggunakan kata-kata, cukup ringkas dan simpel saja. Bapak kasih contoh tentang kalimat efektifnya. Misalkan ada sebuah kalimat yang berbunyi, petani harus rajin agar supaya hasil panennya melimpah. Anak-anakku semua, kita lihat kalimat di sini. Petani harus rajin agar supaya hasil panennya berlimpah. Nah, ini kalau kita lihat menurut kalimat efektif, ini kalimat ini memakai jumlah kata atau menggunakan kata yang berlebihan, sehingga dinilai kalimat ini tidak termasuk efektif. Maka kalimat ini bisa diubah menjadi kalimat efektif menjadi seperti ini. Petani harus rajin. Nah, di sini ada agar dan supaya. Supaya bisa menjadi kalimat efektif, maka kelebihan kata ini harus dihapus salah satu di antaranya karena memiliki makna yang sama. Maka bisa kita hapus satu kata supaya. Maka kalimat efektif ini akan berbunyi, petani harus rajin agar hasil. Nah, di sini ada lagi panen dan hasil. Ini dua kata yang sama artinya. Maka oleh karena itu, agar menjadi kalimat efektif, maka satu katanya dihapus supaya tidak berlebihan. Maka hasil di sini kita hapus, maka menjadi kalimat itu berbunyi, petani harus rajin agar panennya berlimpah, tanda titik. Nah, inilah yang disebut dengan kalimat efektif. Kalimat yang mudah dipahami dan tidak berlebihan dalam menggunakan kata. Ya. Satu lagi. Misalkan para siswa dan siswi sedang mengerjakan soal. Para siswa siswi sedang mengerjakan soal. Nah, kalimat ini juga dinilai tidak efektif. Kenapa, anak-anakku? Ya, betul. Karena kata para di sini menunjukkan jumlah yang banyak, sehingga hanya satu kata saja yang dipakai untuk pada kata siswa dan siswi. Maka kita hapus satu kata karena berlebihan. Kata siswi kita hapus karena sudah menunjukkan para siswa, menunjukkan jumlah yang banyak. Oleh karena itulah ini disebut kalimat efektif karena tidak berlebihan dalam menggunakan kata. Maka itulah kalimat efektif itu
adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, ejaan dan kata-katanya tidak berlebihan. Itu saja mungkin dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mengerti tentang apa kalimat efektif dan yang tidak termasuk kalimat efektif. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.